Selamat siang teman-teman. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini atau siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pak kirimin ke WA Mas Yulan. Sekarang aja ya. Berdoa cukup. Bentar ya. Teman-teman, untuk pertemuan hari ini, saya mohon maaf, pertama kita majukan dulu sampai di dari awal jam 1 sampai kita majukan 10.45 khusus untuk hari ini saja ya, teman-teman ya. Dan sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait dengan perkuliahan pendidikan anti korupsi, maaf suara saya apakah terdengar jelas atau terputus-putus ya? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas ya. Baik, saya cukup singkat menjelaskan, nanti kira-kira sampai 11.30 tidak sampai nanti kita akan akhiri perkuliahannya ya. Baik, teman-teman, untuk perkuliahan pendidikan anti korupsi akan diampu oleh saya, yaitu perkenalkan, nama saya Delvin Widianto. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Teman-teman, apakah pernah bertemu atau pernah saya ajar di mata kuliah pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan? Belum, Pak. Belum ya. Baik. Jadi nanti teman-teman saya akan jelaskan untuk profil saya, kemudian kontrak perkuliahan, kemudian gambaran terkait dengan pengantar mata kuliah yang nanti teman-teman akan lakukan selama 1 semester. Perkuliahan ini akan berjalan selama 14 kali pertemuan. Maaf, sebelum sampai ke sana saya mau menambahkan dulu ya. Saya Delvin Widianto, saya asal atau tinggalnya di Magwarjo di Sleman, Yogyakarta ya. Dan saya sebenarnya juga mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan. Mungkin teman-teman di semester dulu, waktu semester 1 atau semester 2 diampu oleh dosen lain, bukan saya. Tetapi di sebagian ada yang saya ampu untuk mata kuliah tersebut. Itu perkenalan singkat saya, teman-teman. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Saya rasa kontrak perkuliahan sama seperti dosen yang lain, yaitu pertama adalah terlambat paling lama 15 menit, menggunakan baju sopan rapi, kemudian teman-teman harus masuk sesuai dengan tepat waktunya ya, atau maksimal 15 menit. Dan untuk WhatsApp, ketika izin boleh WhatsApp sebelum kuliah dimulai ya, alasannya kenapa dan sebagainya. Nanti silakan sebutkan nama lengkap, identitas berkaitan dengan izinnya. Selain itu juga untuk bobot penilaian sama seperti mata kuliah teori, yaitu 20-20 UTS dan UAS, kemudian 50 PCL atau tim based project ya, kemudian case method, dan 10%-nya adalah tugas di luar dari case method maupun juga tim based project. Itu untuk kontrak perkuliahannya teman-teman, dan saya ingatkan bahwa teman-teman harus mengumpulkan tugas tepat waktu, lembar ujian atau ujian tengah semester, ujian akhir semester harus dikumpulkan juga tepat waktu. Ketika lebih dari yang waktu ditentukan, maka nanti tidak akan saya nilai untuk UTS atau UAS-nya. Kemudian kalau tugas ada toleransi keterlambatan, tetapi nanti ada pengurangan. Maksimal nilainya adalah 50 ketika nanti terlambat mengumpulkan. Itu untuk kontrak perkuliahan. Sebelum saya lanjutkan ke pengantar mata kuliah, apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas kita akan lanjutkan ke pengantar materinya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya di screen teman-teman ya. Apakah sudah terlihat? Teman-teman, apakah sudah terlihat? Belum? Udah. Barusan, Pak. Sudah ya. Baik.
Saya tidak akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran lulusan di SIKAP. Saya akan langsung ke keterampilan khusus dan keterampilan umum. Di program studi administrasi negara, di situ ada yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk penguasaan konsep dan juga berkaitan dengan mengambil sebuah keputusan. Itu menjadi salah satu tujuan dari mata kuliah ini, secara capaian lulusan, dan juga bisa memberikan kontribusi terhadap kaitannya dengan pemberantasan anti korupsi. Harapannya teman-teman nanti akan mengetahui itu dalam memiliki keterampilan itu, yang nanti materinya akan disampaikan mulai dari pengantar atau pengertian dari korupsi sampai nanti pada kehidupan di masyarakat ataupun juga di kehidupan di lingkungan masyarakat. Kita masuk ke capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi itu adalah memahami dan juga mengerti pendidikan anti korupsi yang di berbagai sektor pendidikan, yaitu mulai dari adanya tata kelola pemerintahan good government, kemudian komprehensif tentang berbagai aspek kehidupan, mulai keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan nasional. Dengan adanya mata kuliah ini dimungkinkan mahasiswa dapat mengetahui mendalam tentang pendidikan anti korupsi. Dan nanti teman-teman mahasiswa akan menjadi agen pendidikan anti korupsi, baik diri sendiri, keluarga, masyarakat, sekolah, dan kehidupan secara nasional atau berbangsa dan bernegara. Pertemuannya mulai dari pertama, seperti pertemuan hari ini, yaitu memahami kontrak perkuliahan dan juga pengantar pendidikan anti korupsi. Kemudian pertemuan kedua nanti akan memahami tentang materi tentang definisi korupsi sampai penyebab korupsi. Pertemuan ketiga nanti akan membahas tentang dampak korupsi, mulai dari beberapa sektor ekonomi sampai kerusakan lingkungan. Pertemuan keempat nanti akan membahas mengenai tentang nilai-nilai anti korupsi, prinsip anti korupsi, konsep pemberantasan korupsi, sampai upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan menggunakan hak hukum pidana. Kemudian pertemuan kelima, memahami materi tentang berbagai strategi upaya pemberantasan korupsi, gerakan dan kerjasama internasional untuk pencegahan korupsi. Upayanya apa? Upayanya adalah gerakan kerjasama internasional, pencegahan korupsi, instrumen internasional, pencegahan korupsi belajar di negara lain, sampai arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi di bagi negara. Pertemuan ke-6 nanti akan membahas yaitu berkaitan dengan sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi dari sejarah nasional sampai sejarah kolonial juga nanti akan dibahas. Kemudian latar belakang lahirnya delik korupsi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian berubah menjadi tahun 2001, nomornya 20. Dan di pertemuan 7 nanti akan membahas terkait dengan gerakan anti korupsi dan peran mahasiswa, juga keterlibatannya dalam gerakan anti korupsi di dalam baik kehidupan sehari-hari maupun juga di kehidupan lingkungan kampus ya. Pertemuan 1, pertemuan 7, masing-masing pertemuan selalu ada tugas. Tugasnya adalah teman-teman membuat catatan atau membuat sebuah hasil materi, yaitu nanti mengutip dari buku, dari jurnal maupun dari sumber lain, yang kemudian setiap pertemuannya harus dikumpulkan di Elita. Ini untuk tugasnya adalah perorangan ya, bukan per kelompok. Ini tugasnya perorangan, sehingga pertemuan 1 sampai pertemuan 7 teman-teman harus membuat sebuah catatan. Catatannya dan juga bentuk formatnya seperti apa nanti saya akan unggah untuk template-nya. Nanti teman-teman silahkan untuk menyesuaikan dan membuat catatan itu. Silakan dikumpulkan tepat waktu. Ketika nanti pengumpulannya tidak tepat waktu atau di luar dari jam yang ditentukan atau hari ditentukan, nanti nilainya maksimalnya hanya 50, begitu ya. Itu tuh untuk tugas 1 sampai pertemuan ke-7. Setelah nanti UTS, nanti teman-teman dari hasil kajian pertemuan 1 sampai pertemuan 7, nanti teman-teman kemudian membuat proposal untuk penelitian. Penelitian terkait dengan kesadaran atau pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus ya, dari 5 fakultas, Fakultas FKIP, Fakultas Fisipol, Fakultas Teknik, Ekonomi, Pertanian, dan juga Fakultas itu saja, Fakultas Ekonomi, kemudian Pertanian, kemudian ada FKIP, Fisipol, dan Teknik. Nah, sehingga nanti akan dibagi 5 kelompok. Kajian pustakanya diambil dari mana? Diambil dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7.
Nanti silakan untuk melakukan penelitian. Penelitian dilakukan dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-12. Jadi nanti untuk pembelajaran tetap akan berjalan. Nanti pembelajarannya bisa jadi adalah menggunakan ELITA, sehingga teman-teman nanti cukup membuka ELITA, kemudian memberikan bukti penugasan atau gradient di sana, nanti di pertemuan 9 sampai pertemuan ke-12. Pertemuan 9 membahas tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertemuan 10 adalah pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan good government. Pertemuan ke-11 membahas tentang pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. Pertemuan 12 nanti akan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lingkungan masyarakat. Baru nanti pertemuan 13-14 teman-teman mulai untuk diskusi atau menyampaikan paparan hasil penelitian. Nanti harus presentasi. Ketika tidak presentasi, maka nilai presentasinya saya akan beri 0 untuk satu kelompok. Kemudian baru nanti pertemuan 15 review perkuliahan. Pertemuan 16 nanti adalah ujian akhir semester. Itu teman-teman untuk ya akan kita jalani selama kurang lebih selama 14 kali pertemuan. Teman-teman silahkan untuk bisa mulai dari sekarang mempersiapkan materi dan juga bahan-bahan yang bisa dipelajari dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ini hampir mayoritas teman-teman off kamera. Apakah teman-teman sedang mengerjakan sesuatu yang lain selain mengikuti kuliah pendidikan anti korupsi?